lil i'tidali, ya. Kemudian angkatlah kepalamu, sumarfa ra'saka, angkatlah kemudian kepalamu setelah kita rukuk, maksudnya Bapak Ibu, ya, lil i'tidali, untuk melaksanakan i'tidal. Nah, itu ya. Jadi kalau kita sudah rukuk, lalu kita membaca, nah begini, pandangan ke tempat sujud. Lalu apa yang dibaca? Kemarin kita pelajari ada berapa macam bacaannya? Ada 4 macam. Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ada subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim ditambah dengan wa bihamdi. Ada lagi subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Jadi ada macam-macam bacaan ruku itu. Nah, kita orang Indonesia Bapak Ibu terkonsentrasi bacaan kita hanya kepada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan yang menambahnya wa bihamdi. Padahal Nabi, yang paling banyak dibaca oleh Nabi sesuai dengan hadis yang bersumber dari Aisyah itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Sudah hafal belum Bapak Ibu? Sudah hafal belum? Berarti tidak dihafalkan, ya kan? Padahal janjinya hari ini sudah hafal itu, ya kan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah, setelah kita membaca salah satu doa di antara 4 doa yang diajarkan oleh Rasul, Bapak Ibu, terserah kita mau milih yang mana, boleh semua. Baru ada tambahan kalimat sumarfa ra'saka lil i'tidali. Kemudian bangkitlah, angkatlah kepala Anda untuk melaksanakan i'tidal. Gitu. Coba Pak Haji. Bangkit dengan mengangkat kedua tangan, ya. Mau posisinya begini atau begini, semuanya dibolehkan dalam hadisnya. Ya. Nah, ini namanya i'tidal. Apa yang dibaca begitu bangkit dari i'tidal itu, yaitu falyakul sami Allahu liman hamidah. Cukup di situ dulu, Bapak Ibu. Jadi sami Allahu liman hamidah, belum boleh ada bacaan sambungan sebelum tangan kita turun. Nah, gitu. Jadi bacaan sami Allahu liman hamidah itu kita baca berbarengan ketika kita mengangkat kepala ingin berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Cukup dulu. Nah, kalau sudah turun baru ditambah. Nah, tambahan bacaan inilah oleh Rasul, Bapak Ibu, itu dicontohkan dengan 4 macam bacaan juga oleh Nabi. Jadi bukan hanya 1. Gitu. Ya. Jadi begitu kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu tangan kita turunkan Bapak Ibu ke bawah, baru dilanjutkan dengan doa. Apa doanya itu? Yang pertama ada bacaannya itu adalah Rabbana walakal hamdu. Ya, atau Rabbana lakal hamdu, tidak ada wawunya. Ya, boleh dua-duanya. Ya. Nah, jadi kita setelah subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wafirli, sami Allahu liman hamidah, turun dulu tuh tangan kita. Begitu nyampe ke bawah, baru kita sambung dengan bacaan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Tidak ada wawunya. Boleh dua-duanya, boleh. Ya. Nah, itu bacaan yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Dari mana kita pahami? Ada hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, hadisnya itu.
Dikatakan innama ju'ilal imamu la yu'tamma bihi fa iza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu, boleh dua-duanya itu ya. Nah itu yang kita baca setelah kita bangkit dari ruku itu, tetapi dibacanya itu setelah tangan kita turun ke bawah. Banyak orang Bapak Ibu begini, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Salah. Kalau sami Allahu liman hamida itu cukup sampai tangan begini, tidak boleh tambah lagi dengan bacaan lain. Kalau sudah turun ke bawah, baru rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Ya, nah ini yang benar Bapak Ibu. Ya kan? Jangan langsung disambung sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, padahal tangan kita masih di atas. Gitu. Nggak boleh. Karena dalam hadis yang dikatakan qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu au rabbana walakal hamdu. Nah, gitu Bapak Ibu. Ibu kapan bacanya rabbana walakal hamdu itu? Setelah mengangkat, setelah turun. Nah, itu yang benar. Setelah turun, turun baru rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Nah, satu hadisnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan dari awal, kalau gerakan sholat, bacaan sholat tidak boleh kita lakukan selama tidak ada hadisnya. Nah, itu harus kita pahami. Kenapa kita berbuat begini? Ini loh hadisnya, itu benar. Tapi kalau kami melakukan begini tetapi tidak ada hadisnya, nggak boleh dilakukan. Kalau sholat nih Bapak Ibu khusus nih. Ya, karena itulah sholat itu kenapa kemudian diwanti-wanti oleh Nabi, jangan sampai kita salah melaksanakannya, karena yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati betul Bapak Ibu dalam terhadap sholat gitu ya. Nah, ada lagi hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Hadisnya ini dikatakan wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya. Jadi kalau membaca rabbana walakal hamdu itu hadisnya bersumber dari Anas bin Malik ya, riwayat Bukhari. Kalau tidak ada wawunya rabbana lakal hamdu, hadisnya bersumber dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari juga. Gitu. Jadi kenapa memakai rabbana lakal hamdu? Karena ada hadisnya bersumber dari Anas bin Malik. Kenapa memakai kalimat rabbana walakal hamdu? Karena ada hadisnya bersumber dari Abu Hurairah. Nah, kalau nggak ada hadisnya nggak boleh kita lakukan, itu sholat. Berbeda dengan perbuatan-perbuatan lain yang tidak terkait dengan sholat. Contoh nih Bapak Ibu. Nah, kebetulan ada dokter di sini. Ada orang hamil. Dok, ya dok ya. Ada orang hamil dok, ini dok. Begitu mau melahirkan, ibunya meninggal. Umpamanya, ibunya meninggal. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak yang ada dalam kandungan itu? Kalau umpamanya kita belek ibunya, kita operasi ibunya, kita ambil anaknya, menyakiti mayit itu dosa besar. Baik, tapi kalau kita biarkan anak itu dikuburkan hidup-hidup bersama ibunya, maka kita juga melakukan sebuah dosa besar. Apa yang harus kita lakukan? Itu nggak ada itu hadisnya. Dibedah aja ibunya atau dikuburkan aja anaknya dengan ibunya, nggak ada tuh hadisnya, nggak ada tuh ayatnya.
Ketika terjadi masalah-masalah seperti ini, maka yang harus menentukan itu adalah seorang dokter. Dilihatlah manfaat dan mafsadatnya oleh dokter itu. Kalau ini dibedah, risikonya akan berdampak beberapa masalah. Kalau ini tidak dibedah, dikuburkan dengan anak-anaknya yang hidup di dalam apanya namanya perut ibunya, maka tentu kita melakukan sebuah perbuatan besar, Bapak Ibu. Kita nggak butuh hadis kalau di sini, nggak butuh hadis, nggak butuh ayat, tapi dibutuhkan analisa dokter. Nah, jadi dokter itu bermanfaat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi ibu punya anak nanti jadi dokter lah semua gitu. Luar biasa. Dokter itu pertama kali masuk surga kalau benar nanti, Bapak Ibu. Bisa? Hah? Ya saya aja lah Bu Haji. Itu. Jadi luar biasa Ibu, dokter itu. Kalau benar sesuai dengan, namun maaf ya dok ya. Kalau benar sesuai dengan aturan-aturan yang diizinkan Allah dan Rasulnya, pertama kali masuk surga Bu, menyelamatkan orang loh, pahalanya luar biasa, menyembuhkan orang loh, orang sakit bisa sembuh, walaupun itu sekedar apa namanya lantaran ya, lantaran, tapi yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah. Dokter berusaha, Allah yang menyembuhkan, Bapak Ibu, ya kan? Nah betul, seperti itu. Nah dalam hal ini nggak butuh kita hadis, nggak butuh kita ayat Al-Quran, Pak. Mutlak itu legalitas seorang dokter, gitu, ya. Dan ini masuk dalam ranah ijtihadiyah namanya, Bapak Ibu ya. Kalau dalam ilmu ushul fikih di situ nanti dipertimbangkan mana mudaratnya lebih besar, mana manfaatnya lebih besar. Nah, itu seorang dokter bisa itu menganalisa begini bagi kesimpulannya, baru dikerjakan. Nah, nggak butuh kita hadis itu, Ibu, Bapak. Oh, cari hadisnya mana nih? Kok mau dibedah? Mana hadisnya? Kok mau dikubur? Nggak bisa, nggak ada hadisnya. Gitu. Dalam hal-hal ini, ya, karena ini adalah sesuatu yang muncul kemudian yang tidak pernah muncul pada zaman Rasul. Ada nggak orang yang meninggal lalu anaknya hidup di dalam kandungan? Ada dong? Ada nggak dong? Ada. Atau anaknya meninggal di dalam perut sebelum lahir ya, Bu bidannya. Ada juga begitu. Nah ini nggak butuh hadis nih Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Nggak butuh hadis. Gitu. Tapi terkait dengan sholat, selama nggak ada hadisnya tidak boleh kita lakukan. Kalau mau kita, sholat kita adalah benar. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi khususnya sholat itu Bapak Ibu. Nggak boleh main-main ya. Nah, oleh karena itu, bacaan ketika kita bangkit dari ruku itu diatur oleh Nabi. Boleh membaca setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu hadisnya dari Anas bin Malik. Atau Rabbana lakal hamdu, itu hadisnya dari Abu Hurairah. Sama-sama ada hadisnya. Artinya kita tinggal memilih, mau memilih lakal hamdu atau memilih walakal hamdu, itu semuanya dibolehkan. Karena hadisnya adalah dua-duanya adalah sahih, Bapak Ibu. Itu bacaan pertama, ya. Nah, bacaan yang kedua, Bapak Ibu, ada bacaan begitu sami Allahu liman hamidah, ya, langsung Allahumma rabbana lakal hamdu, ada kalimat Allahummanya. Nah, jarang tuh kita pakai itu tuh. Nggak tahu Ibu pakai? Ibu pakai yang mana? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Yang kedua, begitu sami Allahu liman hamidah turun tangan kita, maka bacaan lanjutannya adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Hanya ada kalimat Allahumma tambahannya di depan. Nah, jarang kita pakai itu Pak Ibu. Kita terkonsentrasi selama ini memang kepada Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Padahal ada bacaan kedua. Sami Allahu liman hamidah turun tangan Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sama wawunya saja.
antara ada waw dan atau tidak sama dengan yang pertama. Hanya bedanya ada tambahan kalimat Allahumma. Gitu. Ya. Jadi begitu bangkit dari ruku kita, sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada hadisnya enggak? Ada. Karena sholat itu harus ada hadisnya. Yang saya katakan dari awal. Apa hadisnya itu? Bersumber dari Abi Hurairah, riwayat Bukhari lagi hadisnya dikatakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah, qala Allahumma rabbana walakal hamdu au Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi ada hadisnya dari Abu Hurairah yang berkata adalah Nabi apabila bangkit dari sami Allahu liman hamidah, ada masanya Nabi membaca Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Dua-duanya boleh. Gitu. Jadi perbedaannya dengan yang pertama adalah ada tambahan Allahumma. Nah, jadi suatu saat nih ibu mendengar umpamanya di samping membaca sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu. Kok beda ya? Berarti dia memakai hadis yang bersumber dari Abu Hurairah riwayat Bukhari. Gitu. Kok ibu yang lalu di samping kanan ibu dengar Allah Rabbana lakal hamdu. Oh, berarti dia memakai hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Dua-duanya dibolehkan oleh Nabi. Gitu. Jadi tidak hanya satu bacaan bangkit dari ruku itu. Dua. Ada yang ketiga, Bapak Ibu. Ya. Ada lagi bacaan bangkit dari ruku itu. Begitu kita selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hafal nggak ibu itu? Hafal? Ya. Kalau saya biasanya sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu itu sama wami nabi masih kami saya. Nanti itu ada yang keempat. Bacaan seperti itu. Ada yang keempat. Berarti boleh ya? Boleh. Ya, ini yang ketiga. Yang ketiga ini Bapak Ibu hadisnya luar biasa. Ditulis oleh 30 malaikat Bapak Ibu. Kalau kita membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kata Nabi dalam hadisnya, nanti saya bacakan hadisnya, ditulis oleh 30 malaikat dan langsung dilaporkan kepada Allah. Hebat enggak? Kalau yang lain itu Rabbana lakal hamdu, hanya satu malaikat yang mencatat. Malaikat pencatat kebaikan. Tapi kalau kita membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi itu ditulis oleh 30 malaikat. Bapak Ibu, dilaporkan sama Allah. Ini si A ini baca ini nih, dilaporkan sama Allah. Begitu mulianya bacaan itu. Tetapi kita jarang melaksanakan itu kita. Nah, dari sekarang dihafal tuh bacaan yang ketiga ini Ibu. Jadi kalau Ibu 5 kali sholat sehari semalam membaca itu, berarti 30 malaikat kali 5. Dilaporkan tuh sama Allah langsung. Masya Allah. Ya kan? Tapi kalau mampu menghafal, kalau sudah usia-usia kayak kita, jangankan ngapal Bapak Ibu, yang hafal terkadang lupa. Gitu. Syukuri ajalah apa adanya. Ya. Mari kita lihat hadisnya Bapak Ibu. Dari Rifa'ah hadisnya itu dikatakan, kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sholat di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ati. Ketika Nabi bangkit dari kepalanya dari ruku. Qala, Nabi berkata, sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun. Kemudian ada orang laki-laki di belakang bilang begini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Didengar oleh Nabi, Bapak Ibu.
Didengar. Falamman sarafa, ketika Nabi berpaling, maksudnya bersalam, Nabi selesai sholat, Nabi berdiri. Lalu dia bertanya pada jamaah, man mutakallam, siapa yang berbicara tadi? Sahabat bilang, saya ya Rasulullah. Gitu. Nah itu hebatnya sahabat Bapak Ibu. Walaupun dia mau ditegur oleh Nabi, kalau dia melakukan sesuatu, ketika ditanya oleh Nabi pasti dijawab, Pak. Mau salahkah perbuatannya, mau benarkah perbuatannya, pasti dijawab. Nggak pernah menghindar dari perbuatan yang ia lakukan ketika Nabi bertanya. Berbeda dengan kita. Ya kan? Kita terkadang, kalau apa yang kita lakukan itu sebuah kesalahan, lalu ditanya oleh orang, kita mengelak. Oh, bukan saya, bukan saya. Sahabat enggak, Pak. Ibu, sahabat bilang, ana ya Rasulullah, saya Rasul. Apa kata Nabi? Setelah bilang begitu, ra'aitu bid'atan wa thalasina malakan yabtadirunaha ayyukum yaktubuha awwal. Aku melihat, kata Nabi, 30 malaikat melihat, mencatat apa yang engkau baca tadi. Begitu, Pak. 30 malaikat dilihat oleh Nabi. Tergopoh-gopoh tuh malaikat itu merebut, ingin menulis yang pertama. Begitu orang itu membaca, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sejak itulah Bapak Ibu, Nabi kemudian memerintahkan kepada sahabat agar membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ketika kita bangkit dari ruku. Karena Nabi melihat langsung 30 malaikat berebutan mencatat omongan orang yang menjadi makmum Nabi itu pada waktu itu. Hebatnya Bapak Ibu. 30 malaikat Bapak Ibu. Ya. Rugi kita. Kenapa kok sampai malaikat, 30 malaikat saling berebut? Artinya itu bagus. Ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala pujian yang banyak, yang baik dan yang ada barakah di dalamnya. Jadi keberkahan itu ternyata diburu oleh malaikat, Bapak Ibu. Ya, karena itu Nabi menganjurkan kita kemudian jangan sampai kita dalam sholat itu tidak pernah membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi. Harus kita baca Bapak Ibu. Supaya nanti ada masanya malaikat itu saling berebutan mencatat bacaan sholat kita. 30 malaikat Bapak Ibu. Masya Allah. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Padahal kita tidak pernah membacanya. Apa karena kita nggak paham atau karena kita males menghafal? Nah, kalau saya dulu dari pesantren baru Bapak Ibu, itu dianjurkan oleh kiai kita itu dulu ya. Nah, sampai sekarang, karena itu sampai sekarang saya selalu mempraktekkan, walaupun tidak itu terus. Ada masanya saya membaca Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Ada masanya membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya, jadi baru 3 bacaan yang dianjurkan oleh Nabi ketika kita bangkit dari ruku. Yang keempat, Bapak Ibu. Nah, itu dibaca Ibu tadi. Ya. Bacaan yang keempat itu adalah Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu boleh juga. Itu nomor yang keempat tuh dalam urutannya. Ya kan? Tapi inilah yang kita baca terus juga. Enggak apa-apa, padahal itu lebih panjang daripada yang ketiga. Lebih panjang, Bu. Karena ini yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Gitu. Kenapa diajarin itu? Wong gurunya hafalnya hanya itu. Diajarkan. Gitu. Kalau gurunya hafal yang lain kan pasti disampaikan, Bapak Ibu. Ya kan?
Nah, saya aja nggak hafal yang satunya, saya sampaikan begitu kan. Supaya kita variatif dalam membaca bacaan sholat. Jangan monoton Bapak Ibu. Selama itu dicontohkan oleh Nabi. Jadi kita variatif bacaannya. Duhur baca yang ini, asar baca yang ini, maghrib baca yang ini, Isya baca ini, subuh baca ini. Enggak mengapa. Selama yang saya sampaikan ini berdasarkan hadis Nabi. Ada enggak hadisnya membaca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min sembadu itu? Ada. Hadisnya bersumber dari Abi Aufa, riwayat Bukhari juga. Dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa dhahrahu minar ruku'i qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min sayyim ba'du. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adalah Nabi, kata Abu Hafa, dikatakan begitu Nabi bangkit dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Begitu tangannya turun ke bawah, ditambah dengan kalimat Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min sembadu. Ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh segala sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu. Hadis riwayat Bukhari, sahih hadisnya Bapak Ibu. Jadi empat-empatnya itu dianjurkan oleh Nabi. Boleh membaca Rabbana lakal hamdu, boleh membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu, boleh membaca yang ketiga dan boleh membaca yang keempat. Silahkan Bapak Ibu diganti-ganti sholatnya. Hari ini baca A, besok baca B, besoknya baca C, besoknya baca D. Selama Bapak Ibu bisa menghafalnya. Bagaimana Pak Ustaz kalau sambil baca? Boleh, nggak apa-apa sambil baca. Sami Allahu liman hamidah, baca dulu. Tapi jangan lama-lama begitu. Maka lebih baik kita hafal. Kalau baca jadi imam, baca Al-Quran di depan, enak Bapak Ibu tinggal ini. Sami Allahu liman hamidah. Halaman berapa ya? Nah, itu mengganggu kehusukan kita karena itu hafalin dulu baru kita praktek. Oke, ada pertanyaan? Silakan Ibu. Ya. Tapi kalau Rasulullah ada yang membaca selain Rasul kan jarang baca tadi. Iya. Tapi sahabat membaca tapi dibenarkan sama Rasulullah. Iya. Kemudian dibenarkan dan diperintah. Betul. Oleh Rasulullah. Pemahaman seperti apa? Sedangkan Rasulullah membaca Rabbana lakal hamdu. Iya. Kemudian ada yang baca tadi kan? Iya. Itu lebih hafal lagi yang sahabat. Iya. Rasulullah. Betul. Jadi ada masanya bacaan sholat termasuk azan Bapak Ibu. Itu bukan Nabi yang meredaksionalkan bacaannya, sahabat. Nah, tapi ingat, sahabat itu Nabi sudah dikasih tahu oleh Jibril. Nah, Jibril nanti akan ada orang laki-laki yang baca seperti ini. Dia nggak mungkin kalau tidak disampaikan kepada Nabi pasti disampaikan. Karena Jibril itu adalah gurunya. Nah, dari mana ilmu dari Jibril itu? Dari Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi dan sahabat itu sudah skenario Allah, Bapak Ibu. Sama dengan azan. Yang meredaksikan azan Allahu Akbar itu bukan Nabi awalnya. Sahabat yang mimpi. Karena kan baru diturunkan sholat begitu. Bagaimana nih caranya mengumpulkan orang? Ada yang gimana Rasul pakai pentungan aja Rasul. Yang satunya bilang pakai seruling aja ya Rasul. Oh jangan, itu orang Nasrani. Oh itu orang Yahudi, gitu kan? Jadi beduk itu Bapak Ibu, beduk itu orang Yahudi sebenarnya Bapak Ibu. Trompet itu orang Nasrani. Nggak boleh oleh Nabi, jangan. Lalu dengan apa ya Rasul? Tunggulah besok subuh, mudah-mudahan turun wahyu. Ternyata Abu Zura'ah namanya sahabat, datang kepada Nabi tergopoh-gopoh. Ya Rasul, aku bermimpi. Apa mimpimu? Untuk memanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Qad sadaqtum. Engkau benar. Artinya apa? Nabi sudah diberikan duluan oleh Nabi, oleh Jibril Baji. Tapi yang meredaksional itu adalah sahabat.
supaya tidak terkesan dimonopoli oleh Rasul. Sama dengan bacaan ini. Makanya Nabi begitu bangkit, udah tahu Nabi dari Jibril. Muhammad nanti akan ada salah seorang sahabat membaca bacaan lain. Dan itu memang diredaksionalkan oleh Jibril. Maka ketika Nabi menghadap, mantaklah kata Nabi, siapa yang membaca? Saya Rasulullah. Iya kan, hebatnya. Apa kata Nabi? 30 malaikat saling berebutan mencatat ucapanmu itu. Dari besok, maka kamu lebih baik, lebih banyak membaca doa ini ketimbang yang lain, kata Nabi. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak terkesan dimonopoli oleh Nabi. Ada skenario Allah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ya. Ini masih mengenai sholat, cuma di sujud. Nah, Saya ada yang nasihatin gitu, melihat di YouTube gitu. Tapi kalau kita pengen kita dikabul gitu, cita-cita kita atau apa hajat kita setelah sujud terakhir misalnya ya Hayyu Qayyum, lagi itu ada nggak di hadisnya? Boleh tidak gitu? Belum sampai satu pertama belum nyampe. Kita baru ruku. Belum sujud gitu ya. Ada hadis Nabi Ibu berbunyi begini. Akrabul abdu ilallahi fis shalah. Dekatnya seorang hamba dengan Allah itu ketika dalam solat. Wabil khusus ketika dia fis sujudi. Fa'aksirud doa, kata Nabi. Jadi karena dekatnya seorang hamba dengan Allah itu dalam solat di waktu sujud, fa'aksirud doa. Maka perbanyaklah Anda berdoa ketika kita sujud. Nah, doa yang dianjurkan oleh Rasul itu sama sekali tidak diredaksionalkan. Karena itulah berbeda pendapat para ulama, Bu. Ada yang dimaksud dengan fa'aksirud doa itu adalah bacaan sholat itu sendiri. Umpamanya, Ibu ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau Ibu membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itulah yang diperbanyak. Yang dimaksud dengan fa'aksirud doa itu. Itu maksudnya. Jadi ketika Ibu membaca Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatur, itu diperbanyak, berulang-ulang. Itu yang dimaksud fa'aksirud doa oleh Nabi dalam hadis itu. Nah, terkait dengan doa-doa lain, ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan selama tidak diucapkan, Bapak Ibu, ya umpamanya nih, nah, satu doanya kayak tadi Ibu itu umpamanya ya, ada yang membolehkan, tapi ada yang tidak membolehkan karena bacaan sholat itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Nggak boleh ada penambahan dan pengurangan oleh orang yang melarangnya. Nah, ulama itu 50-50 Bapak Ibu, antara membolehkan dan yang tidak. Gitu. Tapi kalau Ibu bertanya, Pak Ustadz melakukan yang mana? Saya melakukan memperbanyak doa itu adalah doa bacaan sujud itu sendiri. Tidak meminta macam-macam. Ya kan ya? Kalau mau minta kepada lain-lainnya kepada Allah nanti setelah selesai atau nanti ketika kita lakukan sholat tahajud, itu yang paling bagus. Supaya sholat kita tidak terganggu, dibumbui dengan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Betul. Ada lagi yang di belakang? Ada tambahan kan ada terakhir mau taubatan nasuha. Suka sujud itu? Iya. Tuh. Ada tambahan itu kan. Susah. Saya kan bilang, Pak, kalau nggak ada hadisnya nggak boleh. Nah, saya susah nyari hadisnya baca gitu. Yang ada hadisnya, kita belum nyampe sih kepada sujud itu, Bapak. Nanti akan saya jelaskan. Tapi itu memang tidak pernah ada dalam hadis-hadis. Itu. Iya. Nah, lebih fokus kepada itu. Kalau mau berdoa nanti ada tempatnya khusus. Setelah sholat kah, atau pada sholat tahajud kah, atau pada sholat witir kah, itu yang paling afdal kita meminta kepada Allah, Bapak Ibu. Kalau sholat wajib itu sudah ditentukan oleh Nabi.
Nggak boleh lebih, nggak boleh Anda 5 rakaat, 4 rakaat, nggak boleh. Bacaannya ini nggak boleh tambah. Gitu kan? Hanya memang karena ada hadis fa'aksirud doa itu, ini yang menjadi ikhtilaf para ulama. Kebolehan kita berdoa